proper S4K, oh proper S4K, yes. Salam sahabat S4K yang dikasih Tuhan. Salam S4K. Proper S4K hari ini berusaha menjawab persoalan seputar pasangan suami istri yang didasari oleh firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Pasangan suami istri yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini sangat jelas dan tidak bisa disangkal. Apa yang keluar dari mulut kita di dalam rumah tangga sebenarnya adalah cermin dari keadaan hati kita. Banyak pasangan suami istri berpikir masalah rumah tangga muncul karena perbedaan karakter, masalah ekonomi, atau tekanan hidup. Tetapi Tuhan Yesus membawa kita kepada akar yang lebih dalam, isi hati. Jika hati dipenuhi kasih, maka kata-kata yang keluar akan membangun. Jika hati dipenuhi luka dan kepahitan, maka kata-kata yang keluar akan melukai. Itulah sebabnya banyak rumah tangga terlihat baik di luar, tetapi di dalamnya penuh perkataan yang saling melukai. Suami berbicara dengan nada keras, istri menjawab dengan sindiran. Percakapan berubah menjadi perdebatan, dan perdebatan berubah menjadi jarak hati. Dan tanpa disadari, rumah yang seharusnya menjadi tempat kasih justru menjadi tempat pertengkaran dan kekecewaan. Pasangan suami istri yang dikasihi Tuhan, rumah tangga tidak hancur karena satu peristiwa besar, tetapi karena kata-kata kecil yang terus melukai hati. Satu kalimat yang merendahkan, satu nada suara yang penuh kemarahan, satu komentar yang tidak menghargai pasangan. Semua itu lahir dari satu tempat yang sama, hati yang belum sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Yesus berkata bahwa mulut hanya mengalirkan apa yang ada di dalam hati. Artinya, jika rumah tangga kita dipenuhi perkataan yang melukai, maka Tuhan sedang menunjukkan bahwa hati kita membutuhkan pemulihan rohani. Disinilah peran Roh Kudus menjadi sangat penting. Roh Kudus tidak hanya bekerja di gereja. Roh Kudus ingin bekerja di dalam rumah tangga. Dia ingin menyentuh hati suami dan istri, membersihkan luka yang tersembunyi, dan menggantikannya dengan kasih yang berasal dari Allah Bapa. Kasih manusia sering terbatas. Ketika disakiti, manusia ingin membalas. Ketika tidak dihargai, manusia ingin menarik diri. Tetapi kasih Allah berbeda. Kasih Allah mampu mengampuni. Kasih Allah mampu merendahkan diri. Kasih Allah mampu tetap mengasihi bahkan ketika hati terluka. Dan kasih seperti itu hanya dapat mengalir ketika Roh Kudus bekerja di dalam hati suami dan istri. Suami yang dipimpin Roh Kudus tidak akan menggunakan kata-kata untuk mendominasi atau merendahkan istrinya. Ia belajar berbicara dengan kasih dan tanggung jawab. Istri yang dipimpin Roh Kudus tidak akan membangun rumah dengan keluhan dan sindiran. Ia belajar berbicara dengan hikmat dan kelembutan. Ketika Roh Kudus memimpin kedua hati itu, suasana rumah berubah. Percakapan tidak lagi menjadi senjata, tetapi menjadi jembatan kasih. Perbedaan tidak lagi menjadi alasan untuk bertengkar, tetapi kesempatan untuk belajar memahami. Itulah rumah tangga yang dibangun di atas kasih Allah Bapa. Pasangan suami istri yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak hanya ingin kita memiliki pernikahan yang bertahan. Tuhan ingin rumah tangga kita menjadi tempat di mana kasih-Nya nyata. Tetapi itu hanya mungkin terjadi jika kita berhenti memimpin rumah tangga dengan ego kita sendiri dan mulai memberi ruang bagi Roh Kudus untuk memimpin hati kita. Ketika Roh Kudus memimpin, suami belajar merendahkan diri. Ketika Roh Kudus memimpin, istri belajar mengampuni. Ketika Roh Kudus memimpin, hati yang keras menjadi lembut,
Dan dari hati yang dipulihkan itu akan keluar perkataan yang berbeda. Perkataan yang membangun, menguatkan, dan menghadirkan damai sejahtera. Maka hari ini firman Tuhan menegur kita dengan kasih. Jangan hanya memperbaiki cara berbicara di dalam rumah tangga. Serahkan hati kita kepada Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus membersihkan kepahitan yang tersembunyi. Biarkan Roh Kudus menumbuhkan kasih yang berasal dari Allah Bapa. Biarkan Roh Kudus membentuk suami dan istri menjadi satu hati dalam kehendak Tuhan. Karena ketika hati dipenuhi oleh Roh Kudus, rumah tangga tidak lagi menjadi tempat pertengkaran, melainkan menjadi tempat di mana kasih Allah hidup dan dinyatakan setiap hari. Marilah kita mengingat bahwa firman Tuhan dibentangkan untuk diakui, agar kebangunan rohani terjadi setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. S4K, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes, yes. Proper S for the K, oh proper S for the K, yes.